الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang sama-sama semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita umat Islam untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita jadikan sebagai modal untuk mengarungi kehidupan dunia ini, dan ketakwaan kita pula lah yang kita jadikan modal sebagai sarana untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka modal keimanan dan ketakwaan inilah yang harus kita usahakan semaksimal mungkin. Hari demi hari kita usahakan iman dan takwa kita senantiasa meningkat sampai pada akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslimun, yang mana Allah firmankan dalam surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati sebelum kamu menjadi orang muslim, sebelum kamu menjadi Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah di penghujung bulan Rabiul Akhir atau nama lainnya Rabiul Tsani. Bulan ini adalah bulan keempat dalam kalender Hijriah, yakni setelah bulan Rabiul Awal dan sebelum Jumadil Ula. Para ulama menyebutkan bahwa yang memberi nama bulan Rabiul Akhir ini adalah buyut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah. Pemberian nama ini terkait dengan peristiwa alam, yakni pada musim Rabi atau musim semi yang terjadi di Jazirah Arab. Pada musim Rabi, tanaman dan rerumputan tumbuh subur dan pepohonan pun berbuah. Musim Rabi ini sering berlangsung selama 2 bulan, yakni Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Jika Rabiul Awal merupakan bulan yang identik dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan Rabiul Akhir kita bisa mengambil pelajaran beberapa peristiwa penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya adalah penurunan atau diturunkannya surah Al-Hasyr atau pengusiran, yang disebabkan upaya pembunuhan kepada Rasulullah
yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir. Kaum ini adalah kaum yang pertama dikeluarkan dari Madinah. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kufur di antara ahlul kitab, yaitu Yahudi Bani Nadir, dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa pengusiran terhadap kaum Yahudi itu terjadi karena dua hal, yakni ketegasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keridhaan Allah terhadap kaum muslimin. Peristiwa yang lainnya adalah terjadi pada bulan Rabiul Akhir. Selanjutnya adalah diutusnya Khalid bin Walid kepada kaum Bani Al-Haris. Maka kaum Bani Haris pun mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian selain itu beberapa peperangan terjadi di zaman Nabi juga pernah pada bulan Rabiul Akhir. Di antaranya yaitu perang Al-Ghabah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijriah. Kemudian pada perang Al-Ghamar yang dipimpin oleh salah seorang sahabat Ukasha bin Mihsan. Maka ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita akan bertanya-tanya kenapa di bulan Rabiul Akhir terjadi begitu banyak peperangan yang Nabi sendiri pun memimpin perang pada masa itu. Perlu diketahui bahwa peperangan yang Rasulullah lakukan dan para sahabat bukanlah untuk memulai mereka perang pertama, tetapi dalam rangka mempertahankan diri mereka, dalam rangka menjaga diri dan jiwa mereka. Nabi SAW adalah saat di Mekah, kalau kita ingat sejarah Nabi ketika di Mekah, Allah melarang Nabi untuk melawan perbuatan tindasan dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi ketika di Madinah, Nabi Muhammad dan pengikutnya diizinkan untuk berperang melawan orang-orang yang selama ini memerangi kaum muslimin. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena kezaliman mereka. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Selain untuk membela diri, terjadinya perang di zaman Nabi adalah untuk memberi pelajaran terhadap musuh Islam yang mencari gara-gara atau bersekongkol mengganggu umat Islam meskipun sudah ada perjanjian ataupun kerjasama. Peperangan ini hadirin adalah untuk melakukan penertiban atau penghukuman agar perjanjian yang telah dibuat supaya tidak dilanggar. Hadirin, peperangan di zaman Nabi juga terjadi guna menggagalkan rencana musuh yang mengancam keselamatan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selain diizinkannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk berperang dalam rangka membela diri, Allah juga telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi semua golongan termasuk kaum musyrikin. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-6. Wa inna ahadun minal musyrikin istajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Jika seseorang di antara orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Oleh karena itu masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hal ini ditunjukkan agar kita tidak salah faham dalam memahami sejarah, sekaligus kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran, sekaligus kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut sebagai bekal untuk menghadapi masa depan yang dicontohkan dan diwujudkan dalam kehidupan saat ini. Sementara kegagalan dalam sejarah harus menjadi pelajaran yang diusahakan dengan sekuat tenaga untuk meninggalkannya supaya tidak terulang kembali.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni negeri akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas permukaan bumi ini tidaklah sia-sia, tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dalam gerak-gerik 24 jam dalam kehidupan kita, bahkan seumur hidup kita. Maka orang yang cerdas tentunya memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Karena hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Yakinlah hadirin, apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini, setiap inci dari tanah yang kita injak akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah apa yang telah kita berbuat di atasnya. Bahkan tangan kita, kaki kita, anggota badan kita, semuanya bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mulut kita yang Allah tutup sebagai tanda bahwasanya mulut ini banyak berbohong dan banyak berdusta. Maka kelak di yaumil qiyamah Allah akan tutup dan semua anggota tubuh akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diperbuatnya. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, hadirin, kelak pada yaumil hisab kita semua akan dihadirkan. Kemudian kita akan dipertontonkan semua yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Yang kita lakukan Allah akan rekam melalui anggota tubuh kita, melalui malaikat raqib dan atid, melalui tanah yang kita injak, melalui benda-benda yang di atas permukaan bumi yang kita lewati. Semuanya akan merekam dan akan menceritakan. Maka kalau kita cerdas, dari sekarang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus jejak-jejak tersebut. Allah akan gantikan dengan kebaikan. Maka langkah kita yang hari-hari kita lakukan, kita melangkah ke tempat yang salah, kembali kita langkahkan ke tempat yang lebih baik. Yakni mungkin sudah lama tidak ke masjid, ayo sama-sama kita kembali ke masjid. Mungkin sudah lama mata ini melihat perkara hal-hal yang sia-sia, kembalikan fungsi mata yang sebenarnya. Mari kita lihat banyak membaca Al-Quran. Mungkin lisan kita banyak berbicara sia-sia, banyak berbicara yang tidak pantas. Maka mulai hari ini pada kesempatan Jumat kita berubah, gunakan lisan kita banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak berbicara hal-hal yang baik. Karena kalau lisan kita gunakan untuk perkara kebaikan, berbicara perkataan yang baik, maka janji Allah, yuslih lakum a'malakum. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang jujur. Maka janji Allah, kalau senantiasa lidahnya berbicara yang baik, maka Allah janjikan yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kalian. Kenapa hari ini amalan kita sulit berubah? Amalan kita berantakan karena yang keluar dari lisan kita adalah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak pantas. Maka mulai hari ini kita rubah pembicaraan lisan kita, pembicaraan lidah kita. Kita rubah yang tadinya berbicara hal-hal yang sia-sia, rubah ke pembicaraan yang bermanfaat. Hari ini kita banyak membicarakan makhluk, maka banyak sekarang kita rubah membicarakan kepada yang Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau manusia berbuat baik kepada kita, maka contoh kecil, kalau ada orang memberikan kita jam tangan yang paling mahal, kita akan ceritakan kebaikan orang tersebut hari-hari. Kalau ketemu orang, kita akan ceritakan, Bapak Fulan telah memberikan saya jam tangan, maka kita akan ceritakan kebaikannya, bahkan kita puji-puji beliau. Akan tetapi hadirin mulia, jarang sekali kita puji yang menciptakan tangan kita. Kalau ada orang kita memberikan kita sepatu, maka kita ceritakan kebaikan orang tersebut yang telah memberikan kita sepatu. Tapi jarang sekali kita ceritakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaki kita.
Kalau orang memberikan kita nikmat berupa taruhlah dikasih mobil yang mewah, maka hari-hari kita akan puji dia, kita akan sanjung dia, kita akan melayani dia bahkan. Tapi jarang sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita ini. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kami ingatkan kembali, mari sama-sama kita ingat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita syukuri nikmat tersebut. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa maksudnya ditambahkan nikmat. Ternyata dalam tafsir dikatakan la azidanna ta'ah. Allah akan tambahkan ketaatan kita. Bukan dari segi kuantitas nikmat yang Allah kasihkan kepada kita, tapi Allah tambahkan nikmat berupa ketaatan. Kalau kita bersyukur hari ini salat Jumat di Masjid Agung Darussalam Serui, betul-betul kesyukuran kita benar-benar bersyukur kepada Allah, maka yakin hadirin mulia, ke depan mungkin Jumat kali ini kita terlambat, bahkan ada yang masbuk, ada yang duduk di luar. Kalau dia bersyukur walaupun terlambat, maka Allah akan rubah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Jumat yang akan datang, dia akan bisa datang lebih tepat waktu lagi. Kalau hari ini ada orang yang bersyukur, ya Allah terima kasih ya Allah, saya baru bisa sholat mungkin 3 waktu, 2 waktu, belum bisa sholat 5 waktu ya Allah, tapi dia bersyukur atas sholat yang dilakukan, maka hadirin yang mulia, Allah akan rubah, Allah akan tambahkan nikmatnya, mungkin akan datang dia akan bisa sholat 5 waktu. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur adalah salah satu cara dan memang cara yang terbaik dalam berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak ada cara lain kecuali kita bersyukur. Allah tidak suruh kita bayar hadirin. Seandainya Allah menyuruh kita membayar satu nikmat saja, berupa misalnya nikmat bernafas, naudzubillah, kita tidak akan mampu membayar hadirin mulia. Seandainya Allah minta kita bayar nikmatnya, kita gunakan kaki kita tidak akan sanggup membayarnya hadirin mulia. Tapi hadirin, Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita supaya bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan Allah pun memberikan jaminan, kalau kalian bersyukur, maka kalian akan kutambahkan nikmat tersebut. Kalau kita syukuri nikmat kaki kita, maka Allah gunakan kaki kita untuk ke tempat-tempat yang taat. Kita bersyukur dengan mata kita, maka mata ini Allah akan gunakan untuk melihat perkara-perkara yang baik. Mulut kita, lisan kita akan membicarakan perkara-perkara yang baik. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah telah berpesan dalam surah Al-Hasyr tadi yang saya bacakan, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Sudahkah kita buat persiapan bekal kita hadirin? Sudah adakah bekal yang terbaik kita andalkan kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala, kelak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah sunnah-sunnahnya beliau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan sampai kita hanya mengaku mencintai Rasulullah, tetapi sunnah-sunnah beliau tidak kita hidupkan, tetapi sunnah-sunnah beliau tidak kita dakwahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnahnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Dan apa janji Rasulullah kalau kita mencintai Rasulullah? "Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Dan barang siapa mencintaiku, kelak di yaumil qiyamah, kelak pada hari kiamat, kelak pada hari akhirat, dia akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah Jumat yang singkat ini bisa menjadi ibrah pelajaran buat kita semua, yang kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita seorang bapak, kepada anak kita, ingatkan kembali maksud dan tujuan kehidupan kita di dunia ini. Kalau bukan maksud ibadah hadirin, Allah tidak akan ciptakan kita. Sehingga Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau bukan untuk beribadah kepadaku, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bisa diartikan, kalau bukanlah maksud ibadah, kita manusia dan jin tidak akan diciptakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita supaya kita menggunakan seluruh potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mentaati, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya beribadah? Kita harus membaca sirah, membaca perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup beliau, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum, bagaimana cara Nabi berpakaian, bagaimana cara Nabi berjalan, bahkan bagaimana cara Nabi masuk dalam toilet sekalipun diajarkan dalam kehidupan beliau. Maka siapa yang mencintai dia, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pelajari sunnah-sunnah beliau dan kita hidupkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka makan kita,
berjalannya kita, tidurnya kita, bahkan masuk toiletnya kita sekalipun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا